Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga diberi kesehatan selama di rumah, selama menjalankan aktivitas di rumah. Ya, tentunya keluarga juga sehat, kalian juga sehat, dan juga semangat belajar juga harus tetap ada ya. Seperti itu ya. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas kita akan masuk ke bab 3 ya. Bagi yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka bab 3. Bab 3 di situ ada di halaman 33 ya, 33. Ya, silahkan dibuka di rumah bukunya. 33. Nah, ini dia 33. Ya, 33 ini ya. Jadi untuk di bab 3 ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Tentunya akhlak terpuji ini yaitu sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya, yang kita akan amalkan sehari-harinya dalam kehidupan kita. Jadi di sini ada tiga macam seperti itu. Jika kalian lihat di daftar isi ini ada 3 macam akhlak terpuji. Yaitu yang pertama adab makan dan minum, yang kedua ada adab tidur, yang ketiga ada bersikap santun terhadap tetangga. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas tentang ya adab makan dan minum seperti itu. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, rabbil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alima wa rizqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk di bab 3 ini sedangkan dibuka halaman 35. Di situ ada hadis, Bapak jelaskan sedikit ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat Al-Qur'an maksud Bapak, yaitu di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak ulang, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi hidup kita harus berpatok sama Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah entah dari makan, dari minum, dari berjalan kaki, dari memakai sandal pun itu ada. Ya, seperti itu. Jadi semua yang kita lakukan di kehidupan kita ini tentunya itu sudah ada ya, sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Tentunya contoh dari Rasulullah itu sesuai dengan agama kita seperti itu ya. Baik, silahkan dibuka halaman 36. Ya, ini untuk mengawali bahasan kita tentang adab makan dan minum ini. Halaman 36 ya, di situ ada keluarga ya, ada keluarga yang sedang makan berbarengan ya, makan bersama. Ini Bapak bacakan ini tulisannya ya, Bapak bacakan. Alhamdulillah, pagi ini keluarga Pak Yusuf menikmati sarapan bersama-sama dengan nikmat. Tak henti-hentinya mereka bersyukur atas semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makan bersama adalah kegiatan keluarga Pak Yusuf setiap hari. Dengan makan bersama, Pak Yusuf ingin meniru kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha makan bersama. Selain itu, Pak Yusuf bisa sekaligus mengajari 2 putranya untuk selalu menjaga adab makan dan minum. Ya. Seperti kita ketahui, Pak Yusuf ini ingin sekali makan bersama terus-menerus bersama keluarganya. Dia juga ingin mengamalkan beberapa sunnah Rasulullah SAW dalam hal adab makan seperti itu. Tentunya pada anak-anaknya. Ya, jadi Pak Yusuf ini merupakan salah satu salah satu bapak ya, bapak atau pemimpin keluarga yang ingin sekali menanamkan sunnah Rasulullah SAW di dalam keluarganya. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke halaman 37. Ini Bapak bacakan ya. Yang A, adab makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan kita sehari-hari. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman untuk membentuk energi agar kita bisa melakukan aktivitas. Kegiatan makan dan minum harus dilakukan dengan tata cara yang benar agar kegiatan makan dan minum kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah akan tambah sayang kepada kita. Nah, jadi
mulai dari sekarang kalian harus bisa mengamalkan ya tentunya sunnah-sunnah Nabi SAW. Tentunya ketika kita mengerjakan itu, kita insya Allah akan mendapat pahala dari situ ya. Jadi kalian harus ketika kita selesai pelajaran nanti yang akan Bapak bahas ya, akan Bapak bahas sampai halaman 39 ya. Ini ada beberapa tata cara, ada beberapa tata cara makan dan minum seperti itu. Ini Bapak harap di rumah kalian masing-masing ketika makan dan minum kalian bisa mempraktekannya langsung ya, seperti itu. Jadi Bapak berharap juga anak-anak bisa membiasakan dari umur yang segini gitu, umur yang segini bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Ya, oke. Yang pertama, membiasakan adab makan dan minum. Nah, ini ada beberapa adab yang tentunya dalam Islam gitu ya. Adab makan dan minum yang harus kita biasakan di antaranya ya. Bisa lihat halaman 37. Berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Nah, ini. Jadi doanya apa? Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, seperti itu ya. Oke, gimana Pak gimana Pak doanya gitu kan? Gimana Pak doanya? Ini bisa dibuka di halaman sebaliknya. Nah, ini ada ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Terus yang ini doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke, kita lanjut yang B ya, yang B. Tadi berdoa dulu sebelum makan, untuk yang poin A, berdoa sebelum dan sudah makan dan minum. Jadi kita berdoa dulu, harus berdoa. Sebelumnya berdoa dan juga sudahnya juga harus berdoa ya, seperti itu. Terus yang B kita lanjutkan, menggunakan tangan kanan saat makan atau minum. Nah, ini jadi kita harus tangan kanan nih, pakai tangan kanan gitu ya. Karena pakai tangan kanan itu kita juga ya itu sudah jadi kebiasaan dari orang-orang di Indonesia terutama di keluarga kita juga pasti mayoritas makan pakai tangan kanan. Jarang sekali ada orang-orang yang makan pakai tangan kiri. Ya seperti itu. Jadi kita harus makan pakai tangan kanan karena juga kebiasaan Nabi SAW ketika melakukan hal apa-apa ya, Nabi SAW itu selalu mendahulukan yang kanan, selalu mendahulukan yang sebelah kanan ya, seperti itu. Terus yang C, makan dan minum hendaknya sambil duduk. Nah ini juga sunnah dari Nabi SAW. Jadi ketika makan, ketika minum ya, itu kita harus duduk dulu. Misalnya kita udah pegang gelas nih kita udah pegang gelas gitu kan ya, kita harus duduk dulu. Nah gitu, entah kalian duduk di tanah, entah kalian duduk di kursi, di sofa, seperti itu. Intinya cari tempat duduk, jangan minum sambil berdiri gitu ya, jangan gelap enggak, jangan. Itu bukan contoh dari Nabi SAW. Nabi SAW itu mencontohkan dan mengajarkan kita bagaimana sunnahnya makan dan minum sambil duduk seperti itu, karena itu posisi yang baik. Itu juga apa ya, Bapak juga pernah baca apabila kita makan dan minum sambil duduk, itu di badan kita itu pencernaannya semakin lancar, seperti itu ya, seperti itu jadinya. Jadi yang poin C ada makan dan minum hendaknya sambil duduk, seperti itu. Oke, kita lanjut. Makan dan minum secukupnya. Ini jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, seperti itu. Jadi secukupnya aja. Sekiranya itu mampu kita habiskan ya udah gitu kan, kita ambil sedikit-sedikit dulu nih, sedikit-sedikit. Kalau mau nambah ya silahkan gitu loh. Ini banyak kejadian nih gitu kan di warung-warung terutama biasanya gitu ya, saking laparnya kita ngambil nasi yang banyak gitu. Ini di warung makan yang nasinya ngambil sendiri gitu contohnya. Ini kita udah lapar banget nih dari luar gitu kan, kita mau makan, kita ngambil nasi banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya nggak habis. Nah itu yang salah di situ. Nah jadi ambil tuh sedikit-sedikit dulu, sedikit-sedikit. Ntar kalau mau nambah ya udah tambah aja gitu kan. Jadi nggak buang-buang nasi ya. Jadi bagi kalian yang masih ada kebiasaan seperti itu, tolong dihilangkan ya. Di rumah ya, entah di rumah entah di warung gitu ya,
Ya kalau di rumah ya ngambil dulu sedikit gitu, ngambil sedikit. Kalau misalnya mau nambah ya silahkan gitu. Jadi nggak ada nasi yang terbuang ya, seperti itu. Nah, minum juga seperti itu. Ya udah kita ambil 1 gelas aja ya, 1 gelas aja, nggak usah kita ambil 3 gelas langsung, itu nggak usah gitu kan. Jadi ambil 1 gelas dulu. Nah, 1 gelas sudah gelek habis gitu kan, udah habis ya udah kita tambah aja gitu kan. Kita tambah aja. Jadi sedikit saja, sedikit. Kalau misalnya kita memang mau nambah nasi atau minum gitu kan, ya udah silahkan aja tambah gitu kan. Ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya tidak berbicara saat makan dan minum. Nah ini sering terjadi nih gitu kan. Udah makan gitu, ini nasi masih penuh nih dalam mulut gitu, nasi masih penuh dalam mulut, dia berbicara gitu, ngobrol gitu. Jadi ya itu bukan contoh gitu. Itu salah satu kebiasaan yang bukan contoh ya, bukan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hindari mengobrol, berbicara ketika makan dan minum. Minum nggak bisa ya, minum kan nggak bisa ngomong, ya, namanya juga minum gitu kan, nggak bisa ngomong. Ini yang paling rentan, yang paling sering terjadi adalah pada saat makan, seperti itu. Ini harus dihindari. Yang terakhir adalah tidak mencela makanan atau minuman. Nah ini, tidak mencela makanan atau minuman. Jadi misalkan dimasakin apa oleh orang tua kalian, oleh ibu kalian, seperti itu ya, kalian nggak boleh mencela gitu, nggak boleh mencela. Jadi misal ini nggak enak nih gini apa segala gitu, nggak boleh. Aku nggak mau makan kalau nggak ini gitu. Aku nggak mau makan kalau nggak mie ayam. Aku nggak mau makan kalau nggak nasi goreng, jangan kayak gitu. Makan apa yang ada, karena masih banyak orang-orang yang di luar sana, yang hidup di jalanan, yang masih yang masih mencari rezeki gitu kan, masih mencari rezeki, tidak segampang kita gitu kan. Itu masih banyak yang membutuhkan makanan. Jadi bersyukur ketika apa yang Allah kasih di depan mata kita, ada makanan apa itu yang kita makan, karena itu nikmat dari Allah ya, nikmat dari Allah. Maka harus kita tetap syukuri gitu. Harus kita syukuri betul-betul ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 2 ini Bapak bilang tadi, doa sebelum dan sesudah makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya adalah, ya Allah berikanlah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka gitu ya. Lalu yang sudah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami memeluk agama Islam, seperti itu ya. Ya ini bisa dihafalkan ya, lalu bisa dipraktekkan gitu. Bisa dipraktekkan sebelum dan sudah makan, seperti itu. Jadi sebelum makan baca doa yang ini yang ini, lalu yang sudah makan baca doa yang di bawahnya, seperti itu. Baik, yang terakhir, bahasan yang terakhir adalah hadis tentang adab makan dan minum. Ini menjadi bahasan kita yang terakhir pada pertemuan hari ini. Bacakan. Sami Allah wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Artinya adalah, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Nah ini yang Bapak bilang tadi. Jadi kita baca bismillah sebelum makan, lalu makan pakai tangan kanan nih. Nah ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih gitu ya, sahih. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanlah dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan ini memang harus ada memang anjuran dari Nabi gitu ya. Anjuran dari Nabi pakai tangan kanan kalau makan. Serta makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Nah ini bagi yang belum ngerti, jadi gini. Ini wallahu alam ya. Ini sepengetahuan Bapak gitu, sepengetahuan Bapak belajar. Serta makanlah dengan makanan yang dekat dengan kamu. Jadi misal nih contohnya kita lagi kumpul keluarga gitu kan, banyak gitu. Terus yang pengen kita makan gitu. Misal saya suka lumpia gitu kan, entah bakwan entah tahu, tapi itu berada di ujung sana gitu kan, di ujung sana. Jadi kita harus jalan dulu ke sana gitu untuk ngambil gitu. Tapi di depan Bapak ini ada kayak tempe gitu kan, mendoan gitu ya. Di depan Bapak ada mendoan gitu. Jadi Bapak lebih memilih yang lumpia atau tahu gitu kan, atau bakwan yang berada di ujung gitu ya, yang berada di ujung. Jadi itu sangat tidak dibolehkan, seperti itu, sangat tidak dibolehkan. Jadi anjuran dari Nabi
Muhammad SAW, makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Ya udah, kalau misalnya di depan bapak ada tempe atau mendoan tadi, ya udah bapak makan itu dulu gitu loh, makan itu dulu gitu, diawali dengan itu ya, seperti itu ya. Baik, ini bapak harap ini dihafalkan ya, dihafalkan lalu dipraktekkan di rumah seperti itu. Nanti ini juga ini harus dihafalkan nih, ini dihafalkan pokoknya, ini bapak pesan dari sekarang, dihafalkan. Nanti entah nanti keluar pas ujian tengah semester atau ujian akhir sekolah, kalian sudah hafal gitu kan. Jadi kalian nggak perlu lagi menghafal lagi pas malamnya besok ujian gitu kan, nggak perlu. Jadi dihafal mulai dari sekarang. Nanti pas sudah ujian, nah kalian udah nempel nih hafalan, udah di kepala kalian gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saja dulu yang bisa saya sampaikan tentang adat makan dan minum seperti itu ya. Jadi ada baiknya kalian langsung mempraktekkan apa yang bapak ajar tadi pada hari ini di rumah kalian pada saat makan dan pada saat minum tentunya seperti itu. Baik, bapak mohon undur diri. Bapak mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengajar hari ini seperti itu. Dan juga bapak harap kalian juga tetap sehat di rumah, keluarga kalian tetap jaga kesehatannya ya, tetap jaga kesehatannya. Baik, bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.